Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Berita dari Detik News menyatakan bahwa PKS menyebut Heru Budi terkesan ingin hapus jejak Anies di Jakarta. Mengapa? Kita langsung saja lihat bahwa PKS mengkritik terhadap pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. PKS menilai kebijakan yang diambil oleh Heru terkesan ingin menghapus jejak gubernur sebelumnya Anies Baswedan. Apa yang dilakukan PJ Gubernur DKI adalah kebijakan yang tidak substansi dan asal beda saja, terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan, kata jubir PKS Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulis Selasa 13 Desember 2022. Ia memandang bahwa semestinya slogan Jakarta Kota Kolaborasi tak perlu diubah. Dia lantas menyinggung masa jabatan Heru Budi yang hanya sebentar. Tidak perlu diubah, apalagi masa jabatan hanya 1 tahun. Terkesan Heru melakukan deanisisasi, ucapnya. Wah, ya ada istilah deanisisasi. Dan banyak lagi yang menjadi catatan dari Iqbal terkait dengan apa yang menjadi kiprah ya, ataupun ulah ya. Lebih tepatnya ulah ya, Heru Budi Hartono itu sendiri terkait dengan apa yang dia lakukan selama menjadi pejabat gubernur ya. Nah, Iqbal juga mengatakan ya, apalagi ya adalah gubernur yang ditunjuk, legitimasinya di hadapan masyarakat sangat lemah. Harusnya Heru tahu tentang posisinya bahwa dia adalah gubernur transisi, tegasnya. Ya, dia tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan membuat kegaduhan imbuhnya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bahwa posisi Pak Heru boleh jadi dia juga dalam kondisi atau posisi dilematis gitu ya. Satu sisi dia mendapatkan perintah dari yang menunjuk, sisi yang lain mungkin dia juga punya nurani di dalam sanubarinya yang terdalam bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya memang secara etik tidak tepat, dan dalam konteks ya realitasnya memang dia bukanlah gubernur sebenarnya, karena rakyat Jakarta tidak memilih dia secara langsung dan dia hanyalah orang yang ditunjuk. Secara etika, kata Rocky Gerung, harusnya Heru itu tahu bahwa sebagai orang yang tidak dipilih oleh rakyat Jakarta, tugas dia adalah menjaga, minimal itu, menjaga apa yang diwariskan oleh Anies Baswedan, dan itu memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan mengubah-ubah begitu. Pada saat yang sama, ya legitimasi Heru sendiri sebenarnya di hadapan masyarakat itu adalah menjalankan apa yang dititipkan rakyat kepada gubernur. Nah, kata Rocky, Anies Baswedan itu adalah orang yang dititipi, diberi amanah oleh rakyat Jakarta untuk mengurus Jakarta. Maka ketika datang Heru sebagai pejabat gubernur, tugas dia adalah merawat, menjaga, kalau bisa ya mengembangkan, bukan mengubah-ubah. Tapi kenapa kemudian Heru Budi Hartono ini mengubah-ubah? Nah, ini yang sangat membuat kita menyayangkan semua ya, mengapa dia memilih langkah seperti itu. Oleh karena itu di dalam akun YouTube-nya Rocky Gerung Official itu diberikan judul bahwa program utama PJ Gubernur DKI bukan bersihkan sampah, tapi bersihkan program Anies. Satu apa istilahnya ya, bisa disebut satir atau apalah ya gitu ya, atau kritik yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau seorang pejabat gubernur tidak bertingkah seolah-olah dia betul-betul seorang gubernur betulan yang mendapat legitimasi dari rakyat gitu. Nah, tetapi kenapa kemudian itu terjadi ya, inilah mungkin ya, kalau Pak Rocky sih menyayangkan jangan sampai Pak Heru secara reputasi nanti ambruk gara-gara dia mau jadi obeng, istilahnya dia ya, mau jadi obeng untuk membuka atau merusak apa yang sudah ditata oleh Anies Baswedan itu sendiri. Nah, sahabat kalian, dalam konteks ini kita juga bisa belajar bahwa ketika seseorang memiliki sebuah pemahaman tentang politik dengan baik dan dia mengerti tentang amanah, mestinya dia menjalankan sebuah tugas itu bukan karena dia ditunjuk atau menjalankan apa yang menjadi orang yang tunjuk semata-mata. Dia juga harus tahu apakah yang menunjuk ini memberikan satu order yang tepat untuk rakyat Jakarta ataukah tidak. Kalau tidak, ya mestinya dia memberikan argumentasi. Tapi kalau kemudian apapun order diikuti,
kemudian dia berani berhadapan-hadapan dengan rakyat ya untuk kemudian mengubah apa yang sebenarnya rakyat tidak butuhkan dan masyarakat menilai itu adalah satu hal yang tidak perlu, maka disitulah sebenarnya seseorang memang sudah mungkin telah ya tadi berkurang atau terkikis independensinya. Nah, problem-problem politisi di Indonesia sepertinya seperti itu. Ada orang-orang yang kehilangan independensinya sehingga dia tidak lagi berbuat, berpikir, bertindak, bahkan berucap kecuali atas ya tadi arahan orang-orang di balik layar. Dan ini kita apa istilahnya harus mengetahui supaya para politisi kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang merdeka secara jiwa dan pikiran, dan dia betul-betul menjalankan amanah itu dengan kemampuan dia berpikir ya di atas kaki sendiri, dan itu adalah untuk kemaslahatan rakyat. Dan seorang Budi Heru ini, Heru Budi Heru Budi ini ya kita harapkan mampu untuk bangkit ya nuraninya, sanubarinya, akal sehatnya, sehingga dia tidak kemudian menjadi orang yang berhadapan-hadapan dengan rakyat sedangkan dia sendiri tidak pernah mengetahui bahwa apa yang menjadi pilihan kebijakan dia itu adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi rakyat Jakarta. Tetapi bagaimanapun inilah sebuah fakta dan akan menjadi sejarah. Yang terpenting bagi kita adalah melihat semua ini sebagai sebuah pelajaran agar ke depan kita bisa menata bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.